Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 dengan materi pengertian nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama kita akan membahas tentang pengertian nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Karena menyatakan suatu jarak, maka nilai mutlak selalu bernilai positif. Notasi atau simbol dari nilai mutlak adalah seperti ini. Ada dua garis sejajar di sebelah kiri dan kanan. Contohnya, dari dua persamaan ini, yang mana yang merupakan nilai mutlak? Kita lihat yang mana yang memiliki garis sejajar di sebelah kiri dan kanannya. Kita lihat persamaan pertama adalah garis sejajarnya tidak ada kan? Nah, maka ini bukan nilai mutlak. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita lihat ada garis sejajar di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, maka ini adalah bentuk persamaan dari nilai mutlak. Paham ya, bisa membedakan yang mana persamaan nilai mutlak dan yang bukan persamaan nilai mutlak. Untuk lebih memahami tentang nilai mutlak, mari kita lihat contoh berikut ini. Yang nomor 1, nilai dari mutlak positif 5 adalah, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, ini adalah garis bilangan, di sebelah kanan positif dan di sebelah kiri negatif. Soalnya yang pertama, mutlak dari positif 5. Positif 5 berada di sebelah kanan dari 0. Nah, positif 5 berada di sebelah kanan 0. Nah, ini bilangannya positif 5. Nah, ingat pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Maka kita hitung jarak bilangan 5 ini terhadap 0. Kita hitung berapa satuan atau berapa kali lompatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka jarak dari bilangan positif 5 ke 0 adalah 5. Maka nilai dari mutlak 5 adalah 5. Bagaimana jika nilai mutlak dari negatif 5? Negatif 5 berada di sebelah kiri 0. Oke. Caranya sama, kita hitung berapa kali lompatan atau berapa satuan jarak dari negatif 5 ke 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak dari negatif 5 dengan 0 juga 5. Maka nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Nah, jadi sama ya, nilai mutlak dari positif 5 adalah 5 dan nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5 juga. Kemudian contoh yang nomor 3. Bagaimana jika nilai mutlak dari positif 7? Caranya sama. Positif 7 jaraknya dengan 0 ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jarak dari 0 ke 7 ke positif 7 adalah 7. Maka nilai mutlak dari positif 7 adalah 7. Bagaimana jika nilai mutlak dari negatif 7? Negatif 7 berada di sebelah kiri 0. Nah, ini negatif 7. Kemudian hitung juga jarak dari negatif 7 terhadap 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jarak dari negatif 7 terhadap 0 adalah 7. Walaupun dia negatif, karena dimutlakan maka hasilnya jadi positif. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Nilai dari mutlak negatif 5 dikurang 2 dikali mutlak 0 dikurang 2 ditambah mutlak 4 dikurang mutlak min 3. Nah, cara menjawabnya, kita hitung satu-satu. Mutlak dari negatif 5 adalah, ingat, walaupun negatif, jika dimutlakan maka hasilnya akan positif. Maka mutlak dari negatif 5 adalah positif 5.
dikurang 2 dikali mutlak 0 dikurang 2 adalah 0 dikurang 2 min 2. Kita tulis dulu mutlaknya. Mutlak 0 dikurang 2 min 2. Oke. Ditambah mutlak 4 dikurang mutlak dari negatif 3, karena dimutlakkan maka hasilnya jadi positif. Kemudian kita hitung lagi sama dengan 5 dikurang 2 dikali mutlak negatif 2 adalah positif 2, maka 2 dikali 2 ditambah mutlak 4 dikurang 3 1 sama dengan 5 dikurang 2 kali 2 4 ditambah mutlak dari positif 1 adalah positif 1, maka 5 kurang 4 1 1 tambah 1 2. Nah, ini hasilnya. Bisa ya? Selanjutnya, definisi nilai mutlak untuk X anggota bilangan real adalah mutlak X sama dengan X bernilai positif untuk X lebih dari sama dengan 0, dan X bernilai negatif untuk X kurang dari 0. Contoh yang pertama, nilai X yang memenuhi mutlak X sama dengan 3 adalah, kita jawab, kita tulis dulu soalnya, mutlak X sama dengan 3. Nah, kita cari nilai X yang nantinya jika dimutlakkan hasilnya adalah positif 3. Nah, karena hasilnya adalah positif 3, maka kita cari bilangan yang jaraknya 3 dari 0. Yang pertama kita cari dulu untuk yang X bernilai positif. Untuk X bernilai positif, maka X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena lebih dari sama dengan 0, maka X-nya ada di sebelah kanan. Kita cari bilangan yang di sebelah kanan jaraknya 3 dari 0. Kita hitung, ini 0. Kita hitung 3. 1, 2, 3. Oke. 3 bilangannya berada di angka positif 3. Maka untuk X yang positif adalah positif 3. X-nya bisa bernilai positif 3. Kemudian untuk X yang negatif, X-nya kurang dari 0. Karena X-nya kurang dari 0, maka X-nya berada di sebelah kiri. Kita hitung lagi, jaraknya 3 dari 0, tapi yang di sebelah kiri. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, bilangannya adalah negatif 3. Maka X-nya juga bisa bernilai negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis X-nya bisa bernilai negatif 3, yang dari terkecil lah nilainya, dan bisa X-nya bernilai positif 3. Nah, mengapa himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan positif 3? Untuk pembuktiannya, bisa kita tulis, jika misalnya X-nya kita masukkan negatif 3, X-nya sama dengan negatif 3, maka mutlak negatif 3 adalah 3. Kemudian untuk himpunan yang kedua, jika positif 3 kita mutlakkan, hasilnya juga adalah 3. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah terbukti, karena jika X-nya negatif 3 ataupun positif 3, hasilnya adalah 3. Paham ya? Kemudian untuk contoh yang kedua, penyelesaian dari mutlak min 2X ditambah 5 sama dengan 13 adalah, nah, kita lihat bentuk dari soalnya ini sedikit berbeda dengan bentuk dari definisi nilai mutlak ini. Maka langkah pertama, kita ubah dulu bentuk soalnya supaya sama dengan definisi dari nilai mutlak. Maka positif 5 ini harus kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga mutlak min 2X sama dengan 13. Karena positif 5 dipindah ruas ke sebelah kanan, maka tandanya juga berubah menjadi lawannya. Lawan dari positif adalah negatif, maka menjadi negatif 5. Mutlak min 2X
sama dengan 13 kurang 5, 8. Nah, persamaan yang akan kita hitung adalah yang ini, bukan persamaan yang ada di soal. Oke. Nah, pertama kita hitung dulu untuk X-nya bernilai positif. Maka, min 2X sama dengan positif 8. Ini yang pertama ya, yang X-nya positif. Maka, yang kita cari adalah nilai X. Sehingga, nilai X sama dengan 8, karena ini kali, kita pindah ruas ke sebelah kanan, lawannya menjadi bagi. Maka menjadi bagi min 2. Nilai X-nya sama dengan 8 dibagi min 2, min 4. Oke. X yang pertama, X-nya bisa bernilai negatif 4. Yang kedua, untuk X bernilai negatif, kita hitung negatif min 2X sama dengan negatif 8. Oke, karena X-nya bernilai negatif, maka sebelah kanannya bernilai negatif. Kita cari nilai X-nya. X sama dengan negatif 8. Yang ini kita pindah ruas juga karena ini kali, maka menjadi bagi min 2. X sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2 adalah positif 4. Maka nilai X-nya adalah positif 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya bisa bernilai negatif 4 dan X bisa bernilai positif 4.